bukan ini negara harus khilafah. Itu bukan, itu teknis gitu loh. Ya, itu teknis ya. Saya rasa Tuhan tidak turun sampai sedetail itu gitu loh. Itu urusan manusia, tapi basis moralnya yang diberikan sama agama. Gitu. Pemilu itu kalau bagi negara kita yang demokratis kayak gini kan mestinya kita anggap kayak kita mandi ya. Mandi nanti kotor lagi, mandi lagi gitu. Tapi ada orang beranggapan pemilu itu kayak menentukan surga dan neraka. Ini yang paling bahaya ini. Iya. Terus ngomong Pak Anies nih ya, kalau misalnya Pak Anies yang menang gimana? Kalau ya berarti warga Indonesia nggak rasional. Welcome back to Citing Day bareng Atin Simon. Hari ini bintang tamunya tuh spesial banget deh. Gue nih agak bingung juga nih, gue harus yang agak-agak serius atau apa ngomongnya ya. Karena kalau di di sosial media agak serius ngomongnya lebih gitu. Karena dia seorang buzzer. Jadi hari ini bintang tamunya adalah seorang penggiat politik yang eksis banget di YouTube. Namanya Mas Eko Kuntadi. Nah hari ini bintang tamunya itu, aduh seneng banget sih karena gue dan suami suka nonton Cokro TV. Jadi hari ini bintang tamunya Mas Eko. Mari masuk Mas Eko gitu ya, Pak Eko gitu. Kita ke dalam ketemu Mas Eko ngobrol-ngobrol. Oke? Let's go. Oke. Ya. Mas Suwono. Iya, sama-sama. Kan orang Jawa, namanya aja udah Eko Kuntadi ya kan. Pasti kan mau Jawa dong Mas. Iya tapi saya nggak bisa bahasa Jawa. Waduh. Bisanya bahasa pemerintah. Tapi thank you banget nih. Hari ini kedatangan Citing Day sama Mas Eko Thank Kuntadi. you, Mbak. Siapa yang nggak tahu Pak Eko Kuntadi? Mas Eko ini cukup viral, cukup dikenal. Program TV, Cokro TV ya? Cokro TV, 2045 TV, Main TV. Banyak ya, itu membicarakan lebih ke apa? Pemerintahan, politik lah, politik, sosial, budaya ya. Keren banget ya. Hari ini tamu spesial loh, yang biasanya. Ini saya diundang sama orang spesial. Iya, makasih Mas Eko. Tapi bisa mau akhirnya hadir saya undang tuh gimana Mas? Ya diundang ya wajib hadir. Namanya diundang. Kalau dicuekin ya nggak ada. Diundang ya harus. Waduh, terima kasih banget pada ya. Waktu. Maksudnya mau gitu hadir kan, mau datang ke Citing Day. Tapi kita Citing Day biasanya saya kan makan-makan. Oke. Kali ini kita hanya kopi. Kopi ya. Kopi panas, kopi dingin. Hatinya panas, hatinya dingin. Iya. Ini berdarah panas, berdarah dingin. Oh iya. Berdarah hitam, berdarah biru. Oh, maksa banget ya. Mas Eko, apa kabar? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol santai sih sebenarnya. Jangan susah-susah. Enggak Jangan susah. serius. Tapi sebenarnya pengennya susah. Gitu. Agak ini berat sedikit dong obrolan Citing Day. Biasanya kan terlalu, maksudnya bercanda, santai. Yeah. Kita mau serius ini Mas. Oh gitu ya? Oke, boleh. Oke Mas, Mas kan punya satu program tuh. Namanya tuh Masuk Pak Eko. Oke. Itu nyebutnya gimana sih palingnya? Masuk Pak Eko. Yang gitu ya? Dulu tuh ada apa ya? Kalau nggak salah dimulai ada polisi yang ngelempar apa gitu, masuk Pak Eko gitu. Jadi saya ngambil dari situ. Oh, bukannya masuk penjara Pak Eko gitu. Ditipuin. Enggak ya? Iya kayak jadi saya ngambil idionya dari situ, masuk Pak Eko. Kayak jadi gitu. yang hits pada saat itu ya channel itu yang sudah jelas kan dulu itu lebih pro ke Pak Jokowi ya. Iya, sebetulnya bukan Pak Jokowinya, kita pro ke akal sehat lah. Kebetulan Pak Jokowi mewakili akal sehat. Pak Jokowi secara politik mewakili akal sehat sehingga ya kita harus berani menentukan pilihan ya Pak Jokowi gitu. Oh gitu. Tapi pada saat
apa namanya, waktu Mas ditawarin menjadi apa ditawarin program itu atau waktu Mas pitch ya apa sih untuk program itu channel itu syaratnya itu mesti pro Jokowi atau gimana sih sebenarnya? Enggak juga sih. Jadi waktu itu saya dan beberapa teman-teman sebelum kita bikin channel Cokro ya, saya sama teman-teman tuh rajin nulis. Kita nulis, basic saya penulis. Kita nulis di Facebook dan kebetulan tulisannya viral, dibagikan ke banyak orang. Terus kemudian ada Denny Siregar juga, sama juga basicnya nulis. Tulisannya viral juga dan akhirnya tahun 2017 atau 2018 saya lupa kita ngobrol-ngobrol, kita ini yuk segmen pembaca tulisan itu udah rata senior. Usia 35 ke atas, mereka yang masih suka baca ya. Sementara segmen di bawahnya itu usia-usia 20-an mereka lebih suka audiovisual. Jadi kita pilih akhirnya media untuk mendistribusi pikiran kita itu channel YouTube. Akhirnya kita buat Cokro dan Denny saya mulai ngisi konten di situ. Kontennya gimana? Ya membacakan tulisan-tulisan kita. Jadi kita nulis, kita bacain gitu loh. Makanya bentuk kontennya itu opini kan, bukan konten wawancara atau berita. Karena kontennya opini, maka kita tidak malu untuk mengatakan kita berpihak. Iya, jadi bebas lah. Bebas, ya kan ini kan pendapat saya pribadi gitu loh. Berpihak kepada Pak Jokowi, misalnya kita mendukung secara penuh Pak Jokowi ya karena konten kita bentuknya opini gitu. Jadi bukan emang ininya ke Pak Jokowi. Bukan karena kita memilih Jokowi lalu kita bikin konten Cokro TV untuk dukung Pak Jokowi, bukan. Tapi karena memang secara individual saya misalnya lebih melihat akal sehat saya mengatakan Pak Jokowi kok bagus ya gitu lah. Jadi baru kemudian dari situlah kita ikut membantu proses politik, ikut membantu lewat yang bisa kita lewat yang kita bisa ya, lewat media sosial, channel YouTube, Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain kayak gitu. Jadi emang sebenarnya bukan untuk maksudnya ke pro Jokowi ya. Pak Jokowi itu kan salah satu sehat ya. Memilih Pak Jokowi itu adalah langkah saya atau alat saya untuk mencintai Indonesia. Jadi bukan soal Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Anies dan lain-lain. Ketika saya mencintai Indonesia, saya harus memilih orang yang terbaik buat Indonesia. Waktu itu pilihannya jatuh ke Pak Jokowi. Jadi ini adalah alat kita untuk mencintai Indonesia. Mendukung Pak Jokowi pada saat ini adalah salah satu alat untuk mencintai Indonesia, itu bagi saya. Tapi kalau misalnya tahun ini nih tiba-tiba ya, kan udah tahun 2004 ya mau ada pemilihan presiden 2024 juga kan? ya. Nah kalau misalnya tahun ini tiba-tiba ada influencer besar nih yang membuat Mas nggak serak sama Pak Jokowi. Oh kita kritik. Saya awal-awal Pak Jokowi memilih Menteri Agama misalnya, Menteri Agama kemarin. Karena nggak cocok Menteri Agamanya dukung FPI, ya kita kritik dan sampai Menteri Agamanya diresapel gitu kan. Jadi nggak mungkin diberhenti di program ini atau gimana? Enggak, ini bukan soal Pak Jokowi, ini soal bagaimana melihat Indonesia ke depan. Kalau misalnya ada kelemahan di pemerintahan, kita kritik dong gitu. Tapi sampai saat ini kita lihat Pak Jokowi fine-fine aja. Buktinya pandemi kemarin seluruh dunia lagi kesulitan ekonomi, kita tumbuh 5%, 5, sekian persen. Itu kan menandakan bahwa ada kepemimpinan yang bagus ya di Pak Jokowi. Buktinya kita nih punya penduduk dari Sabang sampai Merauke tersebar di pulau-pulau. Tapi salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tercepat Indonesia. Dibanding negara-negara itu kan tingkat keberhasilannya kita bisa melewati badai ini dengan baik. Kalau nggak ada pemimpin yang kuat secara visi, kemampuan manajerial yang bagus, kita barangkali udah terkapar sekarang. Iya benar. Malah gitu kemarin Cina sempat itu lagi iya, dan Indonesia aman-aman aja. Indonesia ya alhamdulillah aman-aman aja. Iya waktu Delta sempat
kita juga panik. Itu awal-awal Tapi kan lah ya. juga bukan cuma Indonesia, seluruh dunia, Amerika juga ngos-ngosan gitu loh. Bayangkan negara dengan infrastruktur kesehatan yang luar biasa itu juga babak belur, apalagi kita gitu kan. Akhirnya kita bisa struggle sampai sekarang ini malah ini iya. yang lebih baik ya dibanding Iya, sekarang Indonesia secara ekonomi dibilang cahaya di kegelapan, bro. Ya IMF kemarin ngomong kayak gitu kan. The spotlight in the dark katanya gitu. Tapi itu ngomong-ngomong Cokro TV ya, Mas. Mas itu emang di situ foundernya atau hanya sebagai host sih? Penasaran. Saya salah satu founder. salah Selain satu founder. Mas Denny, ada Nong, ada Mas Sahal, salah satu founder di situ. Hebat ya. Berarti sama founder. Sebenarnya penasaran dari kemarin. Oh gitu. Kan ini hari ini ngundang Mas Eko juga karena dari suami. Oh. Suka banget nonton Cokro TV ya kan. Oke, thank you. Selalu terpampang mukanya Mas di handphonenya. Itu kalau pagi suka nonton, siang, kadang gitu. malam. Ini beneran. Iya. Mas Eko dan yang lainnya juga dia nonton banget. Gitu. Jadi kalau pergerakan ya Mas kan mau melawan radikalisme nih. Nah kalau misalnya menurut Mas nih, musuh radikalisme yang paling mengancam di Indonesia tuh siapa? Pertanyaannya siapa? Bukan apa atau? Oh gitu. Sebetulnya bukan kalau siapa itu kan orang tuh ajak ya, orang tuh bisa berubah lah. Soal beberapa kelompok radikal sekarang sudah ada di deradikalisasi kemudian berubah. Jadi bukan siapa tapi apa. Apa itu maksudnya kelompok-kelompok yang punya tujuan untuk mencampur adukan antara negara dan agama. Ini problem. Di semua tempat ketika proses pencampur adukan itu sedemikian rupa, itu akan jadi problem serius. Karena gini, negara ini sebagai sebuah institusi kemasyarakatan, institusi bersama, kan harus menarik partisipasi publik untuk kita ikutan sharing terhadap perkembangan kehidupan ke depan atau perkembangan kehidupan negara ke depan, atau kita kritik. Itu satu negara pasti akan maju kalau membuka ruang itu, membuka ruang perbaikan terus-menerus, ya kan? Demokrasi kan intinya memandang setiap orang itu punya peluang salah. Karena setiap orang punya peluang salah, maka ruang kritik dibuka. Semua orang akhirnya bisa ikut urun rembuk untuk memperbaiki keadaan. Itu negara yang normal. Akan berbeda kalau negara diasumsikan sebagai dengan ideologi agama. Kalau negara dengan ideologi agama, maka otoritas yang pegang pemerintahan itu dianggap dapat kekuatan langsung dari Tuhan. Ya kan? Kalau mereka beranggapan mereka mewakili Tuhan, maka ruang kritik tertutup dong. Karena kalau kritik mereka dianggap kritik Tuhan. Jadi negara-negara yang menggunakan agama sebagai jargonnya, itu ruang kritiknya tertutup. Karena itu proses perbaikan ke depan apabila ada kesalahan, jadi nggak ada. Karena nggak ada proses perbaikan, maka mau tidak mau dia akan tenggelam. Karena kan dunia berkembang. Iya, gitu betul. lah. Nah ini problemnya. Jadi Memang. itu problem orang-orang yang teriak-teriak bahwa Tuhan sudah mengatur sistem sedemikian ketat sehingga sistem negara juga diatur dan lain-lain. Nggak ada bukti tuh negara yang berdasarkan agama atau negara khilafah misalnya. Sampai sekarang kita nggak punya bukti satu saja negara yang khilafah, yang makmur dan sukses gitu. Kita lihat Suriah kayak gitu. Kita lihat Afghanistan apalagi sekarang. Perempuan-perempuan nggak boleh sekolah. Gimana caranya gitu? Bahkan sekarang Arab Saudi malah lebih. Karena Arab Saudi sadar kalau mereka tetap menggunakan agama, maka mereka akan tenggelam dalam kubangan. Benar.
Gitu loh. Maksudnya bukan agamanya yang salah, tetapi ketika agama ditempelkan, dicampur adukan dalam proses politik, mereka akan tenggelam. Iya benar. Gitu loh. Saudi kemarin-kemarin punya minyak, oke, punya sumber daya alam yang luar biasa. Tapi kan minyak bisa habis. Betul. Nah, kalau seandainya mereka terus menggunakan ideologi itu, mungkin 20 tahun lagi goodbye Arab Saudi. Iya. Bubar Rakyatnya juga akhirnya merana juga ya. Nah, Muhammad bin Salman mungkin lihat itu. Waduh, kalau gue masih gunakan Wahabi bahaya nih. Iya. Makanya mereka mau berubah agar mereka bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, Gitu. Iya, dia bikin sampai Ya besok Blackpink aja di sana, kan? Iya kan? Blackpink di sana. tempat judi terbesar di dunia. Iya, Ya di kan, Saudi. Jadi orang sudah bisa melihat bukan antara moralitas agama dengan moralitas liberal ya yang kita pertempurkan. Oh, di Saudi orang sekarang boleh berenang bebas di pantai pakai bikini. Lah ya berenang memang harus pakai bikini, masa berenang pakai gitu loh. Ini kan menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu loh. Kalau berenang pakai sepatu lengkap, pakai jas, pakai tuxedo ya kacau. Tapi saya dengar juga tuh ada omongan yang maksudnya Arab Saudi begitu terus bilang, itu udah mau kiamat katanya gitu. Jadi patokannya Justru Arab Saudi menghindari kiamat dengan kalau dia tetap kayak gitu dia akan kiamat sendiri, yang lainnya enggak. Iya benar. Ya semoga Indonesia. Ya, nah problemnya di Indonesia itu sekarang saya nggak tahu, ada doktrin gini ya dalam orang-orang yang memahami agama ya, bahwa semua persoalan bisa dijawab oleh agama, gitu kan ya? Iya. Doktrinnya gitu. Orang Islam yakin dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semua diatur, agama mengaturnya. Oke, mungkin ada aturan sebagai basis moral. Iya. Kamu mau tidur, kamu lepaskan pikiran-pikiran burukmu, kamu berdoa pada Tuhan, lalu kamu istirahat dengan enak. Itu basis moral. Agama mengatur basis moral itu. Tetapi bukan detail-detail teknisnya, kamu tidur ngadep kiri atau ngadep kanan gitu loh. Itu bukan urusan agama. Kamu bernegara, basis moralnya apa bernegara? Kamu jangan korupsi, kamu amanah, kamu memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Itu basis moral yang diatur agama, bukan ini negara harus khilafah. Itu bukan, itu teknis gitu loh. Itu teknis ya. Saya rasa Tuhan tidak turun sampai sedetail itu gitu loh. Itu urusan manusia, tapi basis moralnya yang diberikan sama agama. Gitu. Setuju. Gitu. Mas Eko. Silakan diminum dulu Mas Eko. Thank you. Oh, gue jadi ngomong kemana-mana nih. Gak apa-apa. Jadi ngomong kemana-mana nih. Gak apa, seru lagi Mas Eko. Jadi itu, nah oke, itu kan kita tadi ngebahas dunia dong. Nah sekarang kita ke Mas Eko lagi nih. Masuk Mas Eko. Jangan tanya pacarnya berapa. Oh jangan. Loh kan aku istrimu tadi bilang. Yang penasaran sama keluarganya Mas Eko, nah ini istrinya. Tadi aku suruh Mas Eko nganggur anak dulu, aku foto-foto. Tapi Mas Eko nih ya, kan dulu sempat viral ya. Masuk masuk apa Ganjaris. Ya. Ganjaris ya. Terus setelah karena kasus yang Ning Imas, ini agak berisik ya, enggak kan ya? Memutuskan untuk mundur diri. ya. Karena ada kasus Twitter lah itulah ya. Nah terus itu padahal kan jadi ketua Ganjaris ya. Iya. Kok jadi suaranya pelan-pelan gara-gara jadi bisik-bisik. Iya. Nah terus maksudnya gini, kan Mas sudah keluar dari sebagai ketua Ganjaris, keluar lah ya gitu ya. Nah itu apa yang terjadi selanjutnya? Apa ada calon-calon lain mungkin atau gimana sih? Oh enggak, saya mundur dari organisasi. Kan ada organisasi relawan namanya Ganjaris, saya juga yang dirikan. Mas yang mendirikan ya? Kemudian ini ke Twitter saya kebetulan bikin heboh. Udah nggak main Twitter lagi sekarang? Masih, bikin akun baru karena Twitter saya ditutup ya? sama Elon Musk itu. Aku kenal sama Elon Musk. Oh gitu ya. Jadi waktu itu bikin heboh dan saya pikir apa yang saya lakukan di Twitter itu kan urusan saya pribadi, bukan
nggak ada hubungannya sama Ganjaris maupun sama Pak Ganjar. Iya, tapi Saya nggak kepingin itu disangkut pautkan kemana-mana. Sebaiknya saya selesaikan sendiri. Jadi agar bisa cepat selesai, saya mundur dari ketua Ganjaris, lalu saya datangi Lirboyo, kita saling bersilaturahmi, selesai masalahnya ya sudah, masalahnya selesai. Artinya itu tanggung jawab saya pribadi, tidak ada hubungannya sama orang yang saya dukung. Saya pendukung Pak Ganjar, tidak ada hubungannya dengan organisasi yang ada. Jadi saya mencoba memutus, jangan sampai dikait-kaitkan lah. Saya urusan pribadi kok, saya yang nge-tweet sendiri gitu ya. Jadi saya datangi ke Lirboyo, waktu itu ketemu sama Ning Imas, Gus Rifkil, tokoh-tokoh di Lirboyo, kita ngobrol, kita ketemu, saling memahami, udah selesai gitu. Nah, mundur dari Ganjaris, ada kemudian teman-teman menginisiasi ada namanya Ganjarian, sama pendukung Ganjar juga. Ganjarian ya? Iya, ya saya dorong juga yuk, karena pada intinya bukan soal apa ya, kan Indonesia nggak berhenti setelah 2024, sampai 2024 kan Indonesia akan terus. Iya, benar. Jadi kita harus berpikir, oke, kita dapat berkah nih, punya pemimpin seperti Pak Jokowi. Tapi sayang banget kalau 2024 kita tidak berpikir ke depan. Nah, saya berpikir kira-kira orang yang bisa melanjutkan atau meneruskan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi kan penting. Jangan sampai yang nanti jadi presiden orang yang tidak bisa meneruskan itu. Jadi kita kayak pom bensin, balik dari nol ya Pak ya, gitu ya. Indonesia kayak pom bensin kan rugi kita kan. Capek juga ya. Capek. Kita nih katakanlah kemarin tuh sudah dibangun sama Pak Jokowi. Kita gitu sudah sampai angka 5 misalnya. Mestinya kan presiden berikutnya tinggal tambah terusin lagi dari 10. angka 6 kan. Iya, betul. Jadi 10. Jadi kita sejahtera dong. Iya. Nanti 10 bisa naik lagi jadi ke 20. Jadi kita makin meningkat. Jangan sampai kita sudah sampai angka 5 terus kayak pom bensin. Pak dari nol lagi ya Pak ya. Gitu loh. Jakarta pernah ngerasakan itu. Gitu. Balik angka 0. Ini maksudnya ngomongin yang kemarin atau gimana? Balik lagi kemarin. Kita bayangin aja. Kemarin Pak Jokowi baru meresmikan Sodetan Kali Ciliwung. Sodetan Kali Ciliwung itu, jadi gini, untuk mengurangi banjir Jakarta harus ditangani dari hulu ke hilir. Hulunya dibangun, kan banjir Jakarta ada 2. Karena memang hujan deras yang tidak tertampung di sungai-sungai Jakarta, atau kiriman air dari Bogor. Hujannya di Bogor, Jakarta kebanjiran. Untuk mengantisipasinya, tahan air di Ciawi, bangun bendungan. Tapi nggak cukup. Kenapa? Aliran air ini atau sungai-sungai ini harus diberesin rapi biar airnya lancar. Dengan 2 itu maka nanti banjir akan berkurang. Sudah dibangun bendungan, sudah dibangun apa, tapi setelah Pak Anies jadi gubernur itu nggak diterusin. Kali-kali itu akhirnya jadinya kemarin saya habis jalan-jalan tuh ke ya maksudnya jadi nggak dikeruk lagi ya. Bayangin kalau kali mungkin 2 tahun nggak dikeruk belum terasa, tapi kalau udah 5 tahun baru terasa itu. Iya. Jadi aliran masuk jadi akhir bersih ya kan, nggak balik lagi karena kan gitu ya. sedimen itu, endapan lumpur itu kan baru terasa. Nah, Pak Jokowi baru aja kemarin meresmikan namanya Sodetan Kali Ciliwung. Itu yang menghubungkan banjir Kanal Barat dan banjir Kanal Timur. Jadi ada 2 kali ya, yang ke Kalimalang sana sama yang ke Krukut gitu ya kali. Nah, itu disambungin. Kenapa disambungin? Kalau di sininya full, kan airnya bisa ngalir ke sini. Iya, betul. Jadi dialihkan. Itu baru dikerjain kemarin zamannya Pak Heru. Pak Heru 1,5 bulan bisa menuntaskan kasus kan, untuk bangun Sodetan itu harus memindahkan penduduk ya. Selesai itu sama Pak Heru. Sama Pak Anies 5 tahun loh nggak selesai. Gitu loh.
Terus ngomong Pak Anies nih ya, Ah. kalau misalnya Pak Anies yang menang gimana? Kalau ya berarti warga Indonesia nggak rasional. Masyarakat Cokro yang TV nggak, apa kabar tuh Cokro TV? Makin masyarakat yang tidak rasional wajar dapat pemimpin yang irasional juga kan. Kayak warga Jakarta kemarin. Wong cuma codetan Kali Ciliwung aja nggak selesai ya. Gimana soal membangun negeri maritim gitu loh. Ini sodetan Kali Ciliwung yang secuil itu loh. Nggak kelar. kirain Gitu. Cokro TV langsung tutup gitu enggak ya? Enggak. Kita kan tetap bagaimana mencoba membuat bahwa kehidupan itu harus rasional ya. Pilihan-pilihan harus rasional gitu ya. Nih ngomong apa? Nah akhirnya berisik banget jadi. Gak apa-apa nggak tuh ya suaranya Pak? Iya. Gak apa aman saudara-saudara. Karena seru banget ngobrol sama Mas Eko kan. Jadi bisik-bisik sekarang gue lagi. Aduh. Jadi ngomongin ini nih sekarang. Karena Apa tadi deh? berisik udah berhenti, kita sekarang agak cool down. Jadi Cool kita down. ngomongin Iya, Mas iya. Eko. Mas Eko lagi. Ngomongin pribadi Mas Eko karena Oh, iya. penasaran banget sama Mas Eko beneran. Oh, iya? Karena kan Mas Eko cuma nongolnya di Cokro TV doang, ngoceh-ngoceh gitu kan ya. Yang orangnya tuh kayaknya laut yang bener-bener ini ya. Apa? Kalau itu buser ya apa sih? Oh, buzzer ya. Buzzer. Laut sama berani banget gitu kan. Nah, maksudnya di sosial media apalagi ya. Ini memang karakternya Mas sendiri yang dibentuk begini atau sebenarnya enggak gitu loh. Mas. Enggak sih terpaksa. Enggak terpaksa juga. Saya Mas Eko gitu. sebetulnya iseng nulis di Facebook, bikin Twitter, tapi kok orang respon gitu loh. Jadi bukan karena saya pingin begini lalu nyari orang, enggak juga. Berarti nggak disengaja ya? Nggak disengaja. Ya saya kan termasuk generasi yang tidak bercita-cita jadi YouTuber. Iya kan? Mungkin generasi yang kecil-kecil Sama sekarang. saya juga, Mas. Oh iya kan? Jadi kalau tiba-tiba sekarang jadi, saya rasa ini nggak sengaja aja. Saya nge-tweet semau-mau saya nulis semau-mau saya. Lalu yang semau-maunya ini kemudian direspon orang Jadi dan duit gitu kan? dan orang Senang. suka, senang atau setuju, ya karena mungkin orang yang setuju kan. Jadi saya nggak pernah berpikir saya nge-tweet atau saya nulis buat orang senang, buat orang cari dukungan. Saya bukan politisi, tapi orang merespon dengan persetujuannya ya terserah mereka kan gitu. Jadi kalaupun saya berapa kali tweet saya juga banyak orang nggak setuju ya nggak apa-apa gitu. Ya namanya juga Twitter kan bebas. Namanya sebenarnya Twitter, namanya Facebook atau YouTube, banyak orang yang nggak setuju ya nggak kan. apa-apa. Emang harus begitu juga sih, harus ada yang nggak setuju dan setuju ya. Iya, Makin seru ya nggak sih? iya. Kalau setuju terus ya nggak enak dong hidup ini ya kan. Benar. Maksudnya ada yang tanda-tanda kayak gue, Iya, iya. ada yang Mas Eko kayak begini gitu. Jadi nggak harus selalunya Nggak harus jalurnya semua kesini. sama ya, itu kan kehidupan Emang harus jadi seru. begini-begini, ya nggak? Iya, Seru ya, iya, Mas, ya? iya. Oh jadi emang Mas Eko tuh orangnya mungkin diem gitu kali ya. Eh, Tinker, bukan enggak Tinkerbell ya. juga. Tinkerbell. Seperti kebanyakan orang lah gitu loh, Kebanyakan biasa-biasa orang. Ya, tapi Mas aja. Eko emang orangnya santai sih, pas kita udah ketemu ya. Gitu. Tadi deg-degan banget nih, saya beneran. Deg-degan. Kayaknya orangnya serius sama galak kayaknya gitu ya. Galak. Iya, Namanya guru BP gitu. Guru BB. Terus sampai ngomong gini tadi, aduh nanti ya Mas Eko ngomongnya apa ya? Kan sempat nanya, lu gue atau apa? Karena kan selama ini YouTube gue kan. Apa ya kayak saya aja deh. Iya. Ya. Kan dia tadi ngomongnya saya gue. Gue. Gue juga kalau YouTube ngomongnya gue. Apa? Kalau YouTube gue lo kok. Oh iya? Iya. Iya maksudnya secara personal. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Nggak Ya udah kalau gitu gue lu. Iya, emang kenapa sih? Kan baru kenal. Oh, baru kenal. Mas. Iya, iya, Nanti iya. aku diputusin sama kamu. Aduh. Terus ini Mas apa? Cokro TV itu kan oh ya, backingannya itu siapa sih Mas sebenarnya? Karena Tuhan yang Maha Esa. Gue baru ngomong Becky Tumeu lah salah. Backingannya siapa? Sebenarnya harusnya ada dong. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Oh Mas ngeliatnya ke kiri berarti bohong. Oh gitu ya? Enggak ada. Membaca mata. Mau backingan siapa? Maksudnya backing itu apa? Backing itu Karena gini kan Cokro TV itu terlalu ya tadi laut buser banget gitu ya, berani gitu. Terus
kalau bisa dibilang mungkin kalau secara umum ya, secara awam lebih pro ke mungkin yang sekarang Pak Jokowi. Oh iya, iya, iya. Nah kan banyak juga di Indonesia ini yang pro ke kanan. Nggak Let's suka say Pak Jokowi lah ya. itu kiri, nah ini yang ke kanan gitu. Pasti kan bisa berdiri gitu kan harusnya ada di belakang, ada yang ngejagain lah. Enggak juga, karena Atau gini ada deh. modalin Yang paling penting gini, kita bikin konten tuh satu, jangan fitnah. Jangan fitnah. Kalau kita ngomong ada datanya, kita ngomong ada kenyataannya, ya kan kita nggak melanggar hukum, ngomong ada data, ada kenyataannya. Asal nggak fitnah aja. Konten kita lebih fokus ke situ, jangan fitnah, jangan nyebarin berita bohong, jangan jangan hoax ya. Sepanjang datanya ada, sepanjang realitanya memang begitu. Terus orang-orang nggak mau ngomong karena mereka khawatir dampaknya, ya kita ngomong aja. Pertama kita kan nggak punya hope apa-apa, teman-teman di Cokro TV kan nggak punya hope pengen jadi ini, pengen jadi Akhirnya itu. jadi besar gini juga nggak tahu ya. Nggak tahu juga, nggak sengaja. Ada yang besar disengaja, ada yang nggak sengaja. Kita besar nggak sengaja ini. Lebih ini ya, lebih challenging-nya lebih berapa Iya, kalau misalnya nggak iya. sengaja gitu ya. Kita nggak Nggak sengaja. direncanain, kalau justru kalau direncanain malah kayaknya ya udah. Nah iya, jadi kita sampai sekarang ya Cokro itu dibuat dari tidak sengaja, ketidaksengajaan ya sampai sekarang jadi begini. Tapi itu nanggepin ininya apa, netizen, para netizen itu yang ngomongan yang mungkin gak enak atau gimana gitu, gimana Mas? Jangan dengerin. Jangan dengerin. Iya, Cokro TV itu ada gium di teman-teman Cokro TV. Cokro TV jadi slogannya nggak pakai baper. Pertama kali syarat orang main di media sosial satu, jangan baper. Benar. Iya, nanti kita ini habis wawancara nih, besok juga banyak caci maki. Ayo, Kamu yang caci maki. Lo caci maki. Kalau saya udah biasa. Gitu. Oh ya sudah. Kalau udah biasa. Terus dulu gitu. Welcome to the jungle. Kalau biasa. Tadi kan sekali lagi maksudnya orang harus ke kiri dan ke kanan, nggak boleh tengah-tengah. Gitu. Iya, jadi Tapi awalnya pernah nggak sih ngerasain mental sempet down gitu, Mas? awal-awal ya, dulu waktu masih nulis di Facebook kan banyak beda Ngambek pendapat. gitu, udah gue mau keluar dari sini. Nggak sampai ngambek sih. Cuma awal-awal ya, wah orang caci maki. Tapi lama-lama ternyata mereka yang caci maki kan gini. Misalnya di Facebook atau di Twitter, saya nulis, terus mereka komen kan. Komennya mereka kan berarti konten saya kan terdistribusi juga ke followernya dia kan. Masuk explore ya? Iya, masuk explore. Nah, kalau terdistribusi berarti kan target saya sampai. Iya. Ngomong ke orang-orang yang selama ini nggak bisa saya jangkau, sampai. Ya bagus lah. Makin banyak yang itu makin bagus karena distribusi kontennya makin bagus. Kayak kemarin Coach Justin juga kan orangnya terlalu ini juga, banyak banget hatersnya kan. Oh iya. Ya, malah bagus, malah kontennya dia makin ini ya. Iya, kontennya makin bisa diakses oleh banyak orang gitu. Iya. Makanya YouTube saya kayaknya juga harusnya begitu ya Mas. Oh gitu. Oh iya. Iya dong. Biar naik viewernya. Tolong dikasih tahu ininya. Iya. Ilmunya. Saya mesti ngapain ya Mas? Ini ada curhat nih. Iya. Yang apa? Tapi Mas kalau misalnya nanggepin netizen itu emang saya komen-komen ya. Orang-orang yang terdekat Mas tuh gimana? Karena kan dampaknya mungkin ke Mas juga ya, lebih ke Mas. Tapi untuk kayak keluarga gitu kan masih ada yang nonton, ngeliat gitu kan. Dari istri saya sebagai istri nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi perasaanmu gimana? Oh Mas masuk ya, saya masuk. Iya maksudnya dari pasangan, istri Mas, anak mungkin. Ya kalau teman-teman atau keluarga terdekat saya relatif udah kalau mereka nggak siap secara mental, mereka lebih memilih tidak temenan di medsos sama saya. Jadi mereka nggak tahu. Hal-hal yang terjadi di luar tuh mereka nggak tahu. Kita ketemu ya sebagai, kalau sama anak-anak ya saya sebagai ayahnya mereka. Jadi bukan saya sebagai orang yang suka ngomong politik, ya kita ngomong hal-hal yang remeh-temeh lah, soal remeh-temeh lah, soal kita makan apa hari ini gitu-gitu.
kita nggak ngomong politik Iya, iya. di rumah. Sama istri juga apalagi ya. Ya kita nggak pernah ngomong politik lah. Kita ngomong yang remeh-temeh lah. Gitu. Remeh-temeh itu kayak apa ya Mas? Remeh-temeh itu nih, rengginang itu enaknya warna orange atau warna Ada yang warna hitam Mas, warna itu. yang rasa cumi enak loh Mas. Ya, gitu. Mau dong? Kita ke pasar bentar lagi. Dekat di sini pasar Tebet. Ini Mas, oke, ke masalah keluarga ya. Jadi Mas benar-benar keep banget ya. Ya mereka memilih untuk, bukan saya yang minta sih, mereka milih sendiri. Kalau mereka kuat ya monggo ikuti, kalau mereka nggak kuat ya sudah nggak usah. Soalnya kan takutnya dampaknya ya itu kita Iya. nggak pernah tahu ya apa netizen gitu kan yang mungkin militan apa gitu bener-bener akhirnya membenci emas akhirnya jadi turun ke keluarga gitu ya. Ya Mungkin anak di saya, jalan disiram. anak saya cowok, itu pernah diputusin sama ceweknya gara-gara ceweknya tahu dia anak saya. Kok kasih? Tapi aku tanya, kamu nyesel nggak? Enggak sih. Tapi malah bagus ketahuannya dari sekarang. Ternyata sebatas itu doang ya nggak sih? Itu nggak demokratis ya. Tolong siapa ceweknya? Maksudnya lebih memilih. Tapi nyambung lagi sekarang katanya. Lagi, Mas selamat. Ya. Umur berapa Mas emang? SMA. Oh SMA, ya masih panjang. Iya, ya, masih perjalanan. panjang. Coba Mas agak lebih keras lagi mengenai yang sekarang ini Apa mungkin tuh? diputusin lagi kali dia. Pelimpan. Hah? Lagi akal sehat. Agak rasis juga berarti ya. Mas nggak takut tuh kalau kayak begitu agak rasis gitu. Nanti maksudnya kan mendarah. Ya kalau takut saya tutup mata, tutup mata kan kalau takut kayak nonton horor gitu. Nih Mas, apa namanya? Kita minum lagi. Oh Mas tadi udah minum ya? Mau nambah lagi nggak Mas kopinya? Udah cukup ini. Jadi dingin nanti. Nih Mas, dalam waktu 10 tahun ya ke depan ya. Dalam waktu 10 tahun ke depan, Mas masih melihat diri Mas tetap menjadi booster atau seperti sekarang atau gimana? Gini, saya sebetulnya ada yang bilang saya buzzer pemerintah misalnya. Ngomongnya tuh buzzer apa buzzer? Ada yang ngomong buzzer, ada buzzer ya boleh-boleh aja kan. Oke, Buzz itu kan asal katanya buzz itu mendengungkan gitu, kayak lebah gitu, gitu. Jadi buzzer pemerintah, buzzer ini dibayar sama ini itu. Saya sama sekali nggak pernah dibayar sama pemerintah. Sama YouTube ya dibayar. Dibayarnya sama YouTube kan, udah ngerasain kan? Gitu. Dibayarnya sama YouTube, kemudian sampai kapanpun ya setiap kita ini kan buzzer diri kita sendiri ya. Kita punya hak, punya kewajiban juga menyampaikan pikiran-pikiran kita untuk kita share kepada publik. Untuk apa? Untuk penyempurnakan kehidupan. Hidup ini ke depan ini akan sempurna apabila pikiran-pikiran sekarang ini dilaga. Ada tesis, antitesis, jadi sintesis gitu loh. Tesa, antitesa jadi sintesa. Kita berpijak lagi sintesa jadi tesa baru, antitesa begitu kata Karl Marx kan dialektikanya Hegel itu. Nah, hidup ini harus begitu kan. Kita saling melaga ide-ide kita tentang kehidupan, lalu setelah itu ada ide baru kita gunakan gitu loh. Ilmu pengetahuan kan juga berkembang begitu. Ada Newton, ada Einstein yang kemudian mereka saling mengkoreksi ya. Terus begitu. Nah, setiap kita punya kewajiban untuk ikut share, setidaknya memberikan ide, memberikan apa bagi perbaikan kehidupan, agar hidup kita makin sempurna ke depan, gitu lah. Karena itulah hukum alam. Dulu kita bayangkan kehidupan dulu dengan sekarang. Dulu itu orang banyak mati gara-gara kelaparan. Sekarang orang banyak mati gara-gara kekenyangan. Iya kan? Coba kamu perhatikan berapa orang yang wafat gara-gara sakit gula. Gula itu karena kelebihan makan. Dulu, nah hidup itu begitu. Menuju kesempurnaan. Ada dua pandangan. Ada yang memandang, orang-orang beragama biasanya memandang zaman dulu jauh lebih bagus dibanding zaman sekarang. Itu orang beragama tuh, makanya orang-orang yang beragama selalu muak dengan modernisasi,
mereka memusuhi kemajuan. Apapun agamanya. Selalu begitu tuh, meromantisi masa lalu. Orang nggak move on. Orang-orang yang pendukung khilafah pingin narik kehidupan kita ke 1500 tahun yang lalu gitu loh. Kita tegakkan khilafah gitu kan. Naik onta dan lain-lain gitu loh. Naik kuda gitu-gitu. Orang-orang di Kristen juga gitu. Oh, zaman dulu tuh jauh lebih bagus dari orang mencaci maki kemajuan. Padahal sesungguhnya hidup ini makin sempurna. Orang makin tidak kejam sekarang. Harus menerima apa Iya. yang sekarang udah Kita sekarang, dulu saya sama ayah saya nakal dikit disabet pakai rotan. Sekarang disebut pakai rotan, ayah saya bisa ditangkap polisi. Iya betul. Jadi hidup tuh makin sempurna. Nah, ketika kehidupan makin sempurna, kenapa kita bisa makin sempurna? Karena setiap hari ada dialog sehat tanpa kita sadari. Iya, makin berkembang ya, maksudnya omongan Iya. dialog itu makin Dialog sehat, komunikasi. Kita semua wajib punya share terhadap kesempurnaan ke depan. Bagaimana caranya? Lumpahkan pikiran kita, kesehatan mental kita untuk kita tularkan kepada banyak orang. Itu yang saya ambil, peran itu yang saya ambil, dan nggak akan mungkin bisa sampai kapan. Ya sampai sama masa saya hidup lah. Untuk menyempurnakan kehidupan ke depan. Tugas kita kayak gitu. Gitu. Keren ya? sampai nggak bisa berpaling. Tapi seneng banget sih kedatangan gitu. Mas Eko. Maksudnya nambah ilmu saya juga. Gitu. Daripada Jadi, ini kan jadi gratis kok. Buat para kalian yang YouTuber nonton ini, juga gratis. iya, YouTuber yang ngomong apapun yang diomongin itu kan bagian dari proses penyempurnaan kehidupan. Iya, Ya. betul. Penyampaian pesan. Pesan Yang sepanjang kita- nggak fitnah, sepanjang tidak menyebarkan berita hoax, itu kan proses penyempurnaan kehidupan. Iya. Bukan cuma itu, kita rapat RT kan proses penyempurnaan kehidupan semuanya. Gitu loh. Jadi jangan selalu melihat ke belakang. Ah, Move on. Karena yang move kita jalanin hidup on. ini di depan, bukan di belakang. Iya, ya saya kan? percaya Jadi yang hidup di belakang itu kan udah disempurnain akhirnya sekarang. Jadi Dan kita terus-menerus menuju kesempurnaan. Iya, betul. Zaman ini jauh-jauh lebih baik dibanding 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Jauh-jauh lebih baik. Jadi kita bersyukur kita nih hidup sekarang berdiri di punggung orang-orang sebelumnya yang semua orang punya share menyempurnakan kehidupan kita. Kita menikmati sekarang di punggungnya Thomas Alva Edison gitu kan, menemukan bola lampu. Kalau nggak ada Thomas Alva Edison kita nggak bisa sampai kayak itu sekarang. buyut saya sih, Mas. Iya, bahaya kan, kita gelap-gelapan terus, nggak ada yang kita lakukan, itu lagi. Akhirnya ada lampu di bawah, ya kan, di bawah lantai. Nggak tahu juga kan di bawah ada Iya, lampu buat makanya. penerangan. Yang dulu kita ngoceh-ngoceh nggak ada ini, sekarang ada Iya, ini. benar, Ya kan? jadi itu. Iya benar-benar. Thank you ya Mas. Thank you. Ini saya jadi ngomong kemana-mana nih, sorry. Apa enak ngobrol gitu, sebenarnya saya juga suka sih Mas. Di luas gitu. Iya, Cuma kan iya. kadang-kadang kalau di sini tuh agak susah juga karena kan ya tadi saya hanyalah manusia dan tante biasa. Belum siap. Kalau Iya, Mas iya. kan Coklat TV memang udah Iya. mantep. Kalau ya ada kan? kesalahan itu, kalau ada benar itu punya Tuhan, kalau salah punya Dia gitu. Manusiawi sekali kamu. Tapi Mas kalau maksudnya kan Mas jadi buzzer ya. Sebelumnya tuh Mas siapa sih, ngapain sih gitu kan? Apa sih gitu? Saya pernah jadi Apa wartawan. jurnalis? Dulu Iya. saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI. Setelah itu saya jadi wartawan. Setelah jadi wartawan saya jadi bikin usaha, tapi sambil nulis-nulis di Facebook gitu. Terus kemudian tulisan saya direspon oleh banyak orang, bikin bukunya juga alhamdulillah dibaca oleh banyak orang. Lalu kemudian ya bikin YouTube gitu-gitu. Jadi tanpa schedule dan tanpa planning, jalanin aja. Tapi tadi bilang ada bisnis apa Mas kira-kira? Pernah dulu bikin konsultan komunikasi sama beberapa teman-teman. Pernah, sampai sekarang masih jalan bisnisnya akrilik. Akrilik itu apa ya? Kayak gini nih. Akrilik ya. Ren Oh, oke. Coffee. Nah, itu akrilik. Oh, jadi buat kalian para penonton kalau perlu akrilik. Ternyata.
gitu loh. Ternyata Itu pengusaha juga akrilik. loh Mas Eko. Iya, ya kan? iya. Selain ngomongin ini. Iya, kayak gitu itu. Jadi Jadi kalau mau pesen bisnisnya akrilik ya. masih jalan sekarang. Terus ya sambil kita bareng-bareng di YouTube ini. Oh, oke. Jadi awalnya memang jurnalis. Ya, saya jurnalis hampir berapa tahun ya, lumayan lah, cukup lama. Iya, iya. Terus tahun ini kan tahun politik nih Mas. Iya dong. Ya, Seneng dong. biasa Masuk aja. nih beritanya gitu kan, oh biasa aja ya. Karena kan zaman, maksudnya untuk kontennya Mas sendiri kan memang lebih ke ini kan, politik kan. Nah pada saat ini iya. kan masanya nih. Iya, kalau iya. bisa dibilang. Sebetulnya kita kan per 5 tahun sekali ya. Saya sih bersyukur pilkada tuh sudah diserentakkan, jadi kita cuma sekali aja ya, nggak usah terus-terusan. Per 5 tahun sekali. Pemilu itu kalau bagi negara kita yang demokratis kayak gini kan mestinya kita anggap kayak kita mandi ya. Mandi, nanti kotor lagi, mandi lagi gitu. Iya, iya. Tapi ada orang beranggapan pemilu itu kayak menentukan surga dan neraka. Ini yang paling bahaya ini. Iya, orang kan. Berbahaya. Jadi pilpres itu kamu pilih partai setan atau partai Aduh. gitu loh, partai Allah atau partai itu kan bahaya. Iya, iya. Disandingkan dengan agama lagi gitu Orang-orang ya. yang mendorong pemilu itu menjadi urusan surga dan neraka itu sesungguhnya mau menghancurkan Indonesia. Kalau sekarang kemarin lah kita sebagian pilih Prabowo, sebagian pilih Pak Jokowi. Lalu setelah pemilu selesai kita gandengan tangan lagi gitu loh. Yang tadinya suami istri beda pendapat tidur bareng lagi gitu. Kalaupun misalnya kemarin pada saat kampanye tidurnya misah gitu kan karena beda pendapat. Kan gitu. Enak kan? Itu biasa-biasa saja. Tapi kalau pemilu itu dianggap bagian dari surga dan neraka. Pokoknya lo pilih Jokowi masuk neraka. Lu gitu-gitu. Kalau iya kayak Bahaya, ada yang teriak bilang kalau pilih ini akan masuk neraka Oh, gitu ya. kan bahaya. Nanti setelah selesai, karena sudah distempel masuk neraka, kan nggak berubah kehidupan. Mereka nggak berubah memandang, lo kafir lo. Akhirnya kita berantem terus. Saya ingin mendorong pemilu ini kayak kita mandi lah. Gitu loh. Yang nggak suka mandi ya boleh jadi golput gitu. Ya kan? Tapi yang suka mandi, nanti kalau gue mandi ntar kotor lagi. Iya memang mandi lagi. Jadi hal-hal yang biasa saja hari-hari dalam demokrasi. Tapi ada bocoran sedikit nggak nih Mas? Apa kira-kira ada aksi viral nggak yang lagi Mas siapkan? Aksi viral. Menyambut pesta kampanye, ngomongnya aksi viral loh, kayak sana gimana? Kayak jelek banget gitu ya. Gitu. Yang enggak lah. Saya menurut saya penilaian saya pribadi yang pas melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi Pak Ganjar Pranowo, dan itu sudah saya nyatakan di mana-mana. Saya mantan ketua Ganjaris, sekarang saya juga ikut mendorong pendirian Ganjarian dan teman-teman bergerak. Ya itu, dan saya akan lakukan untuk memenangkan apa yang saya dukung. Dan saya menganggap ini adalah ini adalah tradisi politik biasa. Kamu misalnya nanti besok dukung novel Mbak Mumin ya monggo gitu loh, atau dukung siapa ya silakan. Saya dukung Ganjar ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi setelah pemilu selesai ya kita ngobrol-ngobrol lagi, ngopi-ngopi lagi kan gitu. Jadi lebih enak suasananya. Toh kita bukan politisi yang setelah itu dapat jabatan atau setelah itu mau jadi anggota dewan. Kita bukan politisi, kita orang biasa kok. Tapi kita punya kewajiban juga untuk ikut dalam proses perbaikan bangsa ini ke depan gitu. Nggak semuanya harus jadi politisi untuk share terhadap pemilu. Kita bisa ikutan share karena siapapun presidennya akan menentukan hidup kita ke depan kan gitu. Bukan menentukan masuk neraka atau surga gitu ya. Tapi masa depan kita, kehidupan di dunia, perekonomian, perekonomian gitu loh. Jangan sampai kita pilih presiden yang diamanahkan untuk distribusi beras saja, berasnya jadi busuk di gudang gitu kan. Jangan sampai gitu. Saya nggak nyebut nama Anies ya. Saya juga nggak mau nyebut, takut nanti YouTube kan saya belum siap Mas. Tapi maksudnya lebih kita ya jangan memberitahu. Gue takut sendiri.
Jadi ini sekarang prediksi Mas bakalan Apa? Mas Ganjar. Cie, Saya Mas mendukung Ganjar. Pak Mas Ganjar untuk menjadi pelanjut apa yang sudah Pak Jokowi bangun. Saya mendukung beliau karena menurut saya kualifikasinya memungkinkan untuk itu. Dia punya track record membangun Jawa Tengah cukup bagus. Dia punya sikap individual yang bagus sebagai seorang pemimpin. Dia mampu berkomunikasi dengan masyarakatnya dengan bahasa masyarakat. Kan jarang Mirip-mirip loh kayak Pak Jokowi. mirip-mirip Pak Jokowi gitu. Jarang Membumi orang yang gitu punya ya. kemampuan komunikasi dengan bahasa kaumnya Iya. dalam kitab suci itu berbahasa kaumnya. Itu penting. Seorang pemimpin itu harus mampu berbicara dengan bahasa kaumnya, bukan bahasanya dia sendiri yang dipaksa orang untuk dengar. Iya, jadi gitu. bisa merangkul ke semua genre dan ke semua umur, Iya, iya, iya. semua kalangan gitu Iya, ya. iya, iya. Benar. Itu penting. Kenapa? Kita penting tahu kan pikiran-pikiran dia, kita penting tahu apa yang ingin dia ucapkan, jangan sampai apa yang dia pikirkan dan dia ucapkan berbeda persepsi dengan apa yang kita dengar gitu. Itu kan yang bahaya. Kita kan ingin tahu misalnya apa sih makna air hujan itu mengikuti sunatullah gitu masuk ke bumi gitu ya. Ngomongin itu lagi, ya kan? Kita pengen tahu itu maknanya sama nggak dengan persepsi kita gitu loh. Tapi emang humoris juga ya. Iya, iya. Maksudnya orangnya humble gitu. Iya, humble dan yang paling penting dia punya kemampuan manajerial yang cukup untuk mengeksekusi program. Itu yang menurut saya penting. Tapi Pak Ganjar emang orangnya tuh baik sih. Dari dulu saya Oh, pernah dukung Ganjar juga? maksudnya Oh enggak. Oh enggak. Oh enggak. Kira dukung Ganjar juga, salaman kita. Enggak, saya tahu Pak Ganjar zaman waktu di DPR. Orangnya memang dulu kan dekat sama Pak Arya Bima. Iya, 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 Memang iya, iya, orangnya iya. tuh low profile, kalem. Iya. Nah sekarang pada saat dia mau menduduki ini, menjajaki untuk menjadi ini, ternyata bisa membawa diri dan Iya, orangnya iya. asik gitu. Nah, itu mungkin. Salut buat Mas Eko, lo salah ya. Jadi aksi netizen yang paling menurut Mas ya, ini ngomongin netizen lagi nih. Jadi daripada Mas narik ngomongnya langsung balik ke nis-nis lagi. Oh iya, 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 iya. Jadi aksi netizen yang menurut Mas paling parah tuh apa Mas? Bisa cerita nggak sih? Hari ini tuh ada teman kita Hari ini malah justru ya? kemarin atau hari ini lah ya, ada Lius Sungkarisma tuh meninggal. Tapi yang paling saya sesalkan ada orang yang beda pendapat. Tapi kalau orang sudah meninggal ya sudahlah, jangan dicaci, jangan diledek-ledek, jangan dianggap bahwa ini adalah karmanya Ahok dan lain-lain. Sudah, kita beda pendapat pada saat masih hidup. Setelah meninggal sama saja. tolong Kita ini didoakan. punya kebaikan, punya keburukan. Jadi itu juga ini kritik buat teman-teman yang mendukung Pak Jokowi. Ini kan Pak Lius ini kan anti Jokowi ya. Juga sama juga ketika ada teman-teman tokoh dari sini meninggal, sana bilang ini kena mubahalah rizik gitu-gitu. Enggak lah, udah selesai hidup, sudah selesai, dia sudah menyempurnakan hidupnya dengan jalannya, dengan caranya, udah selesai, gak usah diutak-atik gitu loh ya. Jadi kita tetap harus menjaga standar moral kita lah ya. Sebagai manusia Itu minimalis lah. Orang meninggal terus bersorak-sorak kan. Iya, Itu betul. Malah dihina-hina. standar apa segalanya. minimalis banget menurut saya. Janganlah. Berarti ya ketahuan karakter orang. Iya, janganlah, jangan sampai kita kayak gitu. Jangan loh Mas. Iya. Aku cerain kamu loh. Ini ngopinya kita udah kelar nih Mas. Ayo kita pulang Oke, ya sharing. thank you. Iya benar-benar. Jadi ada nggak nih Mas pesan-pesan buat para mungkin kan banyak banget loh maksudnya anak-anak muda. Apalagi sekarang kan insight-nya Cokro TV juga sendiri kan banyak anak-anak muda kan yang maksudnya akhirnya menonton nggak cuma kalau zaman dulu mungkin orang tua Iya, ya. iya, iya. Kayak Mas gini, oh salah. Iya, iya, iya. Sekarang anak muda, nah mungkin kan maksudnya mereka lebih kritis kalau anak muda sekarang kan. Nah mungkin ada nggak tips-tips buat kaula muda yang lagi nonton yang mau jadi seperti Mas Eko? Banyak banget. Maksudnya bukan ke Jokowi atau kemana ya, maksudnya mau jadi speak up masalah politik atau apa? Ya,
jadi diri sendiri aja. Yang pertama, apapun bisa diomongin, tapi juga harus ingat jangan fitnah, jangan nyebarin berita bohong, jangan hoax, jangan juga kita ngomong karena tingkat kebencian. Kita tetap harus ngomong dengan rasional. Benci boleh asal rasional, gitu lah. Karena kita mendudukkan ini secara rasional, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ini kan zamannya anak-anak muda sekarang. Harusnya mereka yang lebih menguasai dunia media sosial, ngomong sesuai dengan bidangnya, ngomong sesuai dengan wilayahnya. Misalnya yang hobi musik ya Anda bisa mengekspresikan musik di YouTube. Yang hobi apa kan bisa lewat situ. Jangan pernah berpikir untuk saya ngomong ini demi menarik orang, nah, gitu loh, demi banyak penonton. Itu nanti kita nggak genuine itu Nggak maksudnya asli gitu ya? nggak asli. Nggak Kita real. masih sibuk mikirin apa persepsi orang terhadap kita. Orang akhirnya juga malas. Mikirin aja apa yang mau kamu sampaikan. Ada yang nonton, nggak ada yang nonton, ya nggak apa-apa. Enjoy aja. Itu dampak. Dampaknya. Kalau kamu punya daya tarik, mau kamu ngapain pun nanti orang akan tertarik dengan sendirinya. Jadi pertahankan daya tariknya itu. Gitu. Tapi Ke sini, bukan ke gue tapi ya. harus tahu juga, semakin tinggi daya tarik seseorang, semakin tinggi juga daya tolaknya. Iya, Gitu. betul. Asik tuh mentalik tolak. Iya. Jadi biasa-biasa aja gitu. Nah, dengerin tuh Pak Eko. Makasih banget loh Mas. Oke, thank buat you, hari Batin. ini. Pesan dan kesan. Pesan dan kesan. Ini awan kayak ulang tahun, pesan dan kesan. Thank you Mas Eko buat hari ini cheating day. Buat para penonton, semoga bermanfaat ya nggak sih Mas? Iya, Jangan lupa sama-sama. subscribe YouTube-nya Ya, Mas Eko. kalau nggak ada manfaatnya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ditelan aja. Kita aja. Kita nggak terima kritik. Saya juga nggak terima ejekan atau penghinaan ya. Thank you ya Mas Oke, Eko. thank you. Thank you for watching ya guys. Bye-bye.